Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Gimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelumnya untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya mau minta Reza untuk memulai doa, silahkan. Baik teman-teman, jika berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Reza. Selanjutnya, saya akan mengabsen kalian satu-satu. Nanti kalau yang namanya dipanggil, jawab hadir ya. Lutfia Fatihatul. Hadir, Bu. Mahanum. Hadir, Bu. Muhammad Reza Octavian. Hadir, Bu. Nurul Afia. Hadir, Bu. Puja Wahyuningrum. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau cek semangat kalian dulu nih. Masih semangat atau udah ngantuk nih? Ngantuk, Masih Bu. semangat, Bu. Alhamdulillah kalau kalian masih semangat, tentunya kita harus selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena pendidikan bukan satu-satunya kunci sukses, tapi merupakan salah satu jalan menuju kesuksesan. Saya izin memulai pembelajaran ya. Jadi di pembelajaran ini kita akan membahas mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menampilkan satu video, nanti kalian disimak baik-baik ya. Baik, Bu. Dan lembaga, kamu benar sekali. Tiap orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumahmu itu tidak akan pernah ada. Nah, jadi kalian tadi udah nonton video dan memperhatikan video mengenai pelaku ekonomi, terutama di pasar. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di dunia nyata para pelaku ekonomi itu saling berhubungan dan berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Nah, pertanyaannya siapa aja sih para pelaku ekonomi ini? Jawabannya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ibu izin share screen ya. Pembahasan kali ini mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, perlu kalian ketahui dulu bahwa tujuan pembelajaran dalam bab ini diharapkan siswa mampu menjelaskan peran rumah tangga keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi, menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi, menjelaskan perilaku konsumen, menjelaskan perilaku produsen, dan membedakan peran konsumen dan produsen. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi terkecil. Nah, peran rumah tangga keluarga adalah yang pertama sebagai konsumen dan yang kedua sebagai penyedia jasa faktor produksi atau tenaga kerja. Yang kedua, rumah tangga produsen atau RTP, yaitu kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dapat dibedakan atas yang pertama perusahaan milik negara, contohnya Pertamina, dan yang kedua ada perusahaan milik swasta, contohnya Astra International. Nah, bagaimana hubungan rumah tangga keluarga dan rumah tangga produksi? Di sini ada sebuah diagram di mana pertama rumah tangga produksi itu memerlukan faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Jadi rumah tangga keluarga memberikan faktor produksi kepada rumah tangga produksi. Lalu rumah tangga produksi memberikan imbalan berupa gaji kepada rumah tangga keluarga. Dari gaji tersebut dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa ke rumah tangga produsen, dan barang dan jasa itu akan disalurkan ke rumah tangga keluarga. Nah, ini merupakan tabel terhadap imbalan atau balas jasa dari berbagai faktor produksi. Yang pertama adalah lahan, imbalannya berupa sewa. Yang kedua ada tenaga kerja, imbalannya berupa gaji atau upah. Yang ketiga ada modal, imbalannya berupa bunga. Dan yang keempat keahlian, imbalannya berupa laba. Lalu yang ketiga ada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah juga melakukan konsumsi, contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. Lalu yang keempat ada masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud misalnya dalam kegiatan ekspor maupun impor. Yang kelima ada interaksi antar pelaku ekonomi.
Yang pertama, perusahaan dan pemerintah memperkerjakan sumber daya manusia dari rumah tangga keluarga. Yang kedua, pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. Dan yang ketiga, penghasilan dibelanjakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, sebagian pendapatan rumah tangga keluarga digunakan untuk membayar pajak kepada pemerintah. Lalu pembayaran pajak akan membiayai pengeluaran pemerintah. Lalu sebagian pendapatan rumah tangga disimpan di lembaga keuangan. Nah, dana simpanan ini dipinjamkan oleh bank kepada perusahaan untuk digunakan sebagai investasi. Di antara perusahaan-perusahaan ini, ada yang melakukan perdagangan internasional dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri dalam bentuk ekspor dan impor. Lalu yang keenam ada perilaku konsumen. Yang pertama harus diketahui dulu mengenai pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Ciri-ciri untuk benda konsumsi yaitu yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga, manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Yang ketiga, ada pembagian benda konsumsi. Yang pertama ada benda habis sekali pakai, contohnya minuman kemasan. Dan yang kedua ada benda yang dipakai berulang-ulang, contohnya alat komunikasi. Teori perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan kardinal, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu, yaitu hukum Gosen 1, yang berbunyi jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Contohnya setelah berolahraga, nilai guna konsumsi air sangat tinggi, namun nilai tersebut semakin menurun jika Ronaldo meminum botol kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu yang kedua ada hukum Gosen 2 yang berbunyi, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Ini menurut pendapat Hermann Heinrich Gosen. Lalu selanjutnya ada perilaku produsen. Yang pertama harus diketahui mengenai pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Yang pertama ada produksi barang, barang konsumsi, dan barang modal. Lalu selanjutnya ada produksi jasa. Produksi jasa dalam bentuk jasa yang langsung memenuhi kebutuhan, contohnya perawatan dan kesehatan. Lalu jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan, contohnya pergudangan. Yang kedua ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa, yang terdiri atas faktor produksi alam, yaitu semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi, contohnya barang-barang tambang. Yang kedua ada faktor tenaga kerja, yaitu faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Nah, tenaga kerja ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama menurut kualitasnya, terbagi menjadi 3, ada terdidik, yaitu tenaga kerja yang melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, contohnya dokter. Yang kedua ada tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya, contohnya adalah supir. Dan yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan, contohnya petugas kebersihan. Lalu yang ketiga ada faktor modal, adalah faktor yang meliputi segala hal yang digunakan untuk proses produksi barang dan jasa, contohnya uang dan mesin pabrik. Lalu yang keempat ada faktor tenaga kewirausahaan, yaitu faktor yang merupakan keahlian dan keterampilan pelaku usaha. Keahlian atau keterampilan memasak wajib dimiliki bila seseorang ingin menjadi koki yang hebat. Peran konsumen dan produsen. Yang pertama ada peran konsumen. Yang pertama sebagai pemakai barang dan jasa. Yang kedua membantu peredaran barang dan jasa. Yang ketiga memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang keempat menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. Lalu yang kedua ada peran produsen, yaitu pertama sebagai penghasil barang dan jasa. Yang kedua, meningkatkan produk domestik bruto. Yang ketiga, memakai faktor-faktor produksi. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk. Yang kelima, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa. Yang keenam, membayar harga barang faktor produksi. Dan yang ketujuh, melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Nah, sekian. Baik, selanjutnya apa dari kalian ada yang ingin bertanya? Maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Apabila faktor produksi tenaga kerja tidak terdapat tenaga kerja pendidik, maka apakah produksi akan terlaksana? Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Pertanyaan yang bagus. Apa ada dari kalian yang ingin menjawab pertanyaan temannya? Saya izin mencoba menjawab, Bu. Baik, silakan Puja. Jadi dalam faktor produksi tenaga kerja, terdapat faktor produksi tenaga kerja terdidik dan tidak terdidik. Apabila tenaga kerja terdidik tidak tersedia, maka akibatnya dalam produksinya tidak akan berjalan maksimal dan tidak akan berjalan dengan baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali untuk jawaban dari Puja.
Nah, selanjutnya apa ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, Bu, Ya, silahkan. apa saja peran pemerintah dalam kegiatan konsumsi selain sumber daya manusia dari rumah tangga? Oke, pertanyaannya bagus. Nah, dari kalian apa ada yang ingin menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Baik, silakan Manu. Jadi, peran pemerintah sebagai konsumen yaitu pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa seperti tenaga kerja, peralatan untuk pendidikan, kesehatan, administrasi kantor, pemerintah, senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan. Oke, jawabannya bagus sekali. Jadi seperti itu ya jawabannya, Lutfia. Baik, tadi kalian sudah melihat pemaparan materi mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Selanjutnya, Ibu akan melatih kemampuan kalian dalam bentuk kuis yang berisi 10 soal. Kuisnya akan Ibu kirim di room chat Zoom ya. Baik, Bu. Baik, anak-anak apa sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Oke, jadi ini hasil kalian dari apa yang udah kalian kerjakan. Selamat untuk Hanum karena berhasil menjawab semua soal dengan benar. Baik, terima kasih, Bu. Setelah mengerjakan kuis tadi, apa dari kalian masih ada materi yang belum dipahami? Cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, akhirnya kita sudah mempelajari bab mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Untuk kesimpulan dari materi ini, jadi di dalam kegiatan ekonomi ada beberapa perilaku yang saling mempengaruhi di dalamnya, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Keempat perilaku tersebut memiliki beberapa peran di dalamnya, sehingga dapat mewujudkan kegiatan ekonomi yang efisien. Jadi pelaku ekonomi itu saling berhubungan dan berinteraksi, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Oke anak-anak, sekian atas materi kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian dalam pembelajaran ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian selesai. Terima kasih anak-anak sudah hadir dalam pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.